Apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik untuk pembelajaran hari ini. Baik, sekarang teman-teman kita akan belajar pendidikan agama Islam materi tentang umroh kelas 12 ya. Nah, teman-teman, apakah di sini ada yang pernah umroh? Ya, alhamdulillah ya. Bagi yang belum, mudah-mudahan cepat mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita awali dengan membaca doa bersama-sama, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Oke, apa sih umroh? Nah, umroh adalah ibadah ziarah ke Mekah, hampir sama dengan melaksanakan ibadah haji ya, teman-teman. Tapi umroh ini dilaksanakannya bisa kapan saja ya, tidak pada waktu bulan haji atau Zulhijjah. Karena umrah ini juga sering disebut dengan haji kecil karena rangkaiannya lebih ringkas, terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi tidak ada wukuf di Arafah untuk umroh ini. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan umroh? Yang pertama adalah niat yang dilakukan dari mikot ya. Mikot adalah tempat yang ditentukan awal pertama kali kita memakai pakaian ihram dan berniat umroh. Kemudian di dalam umroh ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian, memotong kuku dan rambut, berburu, dan lain-lain. Kemudian disunahkan mandi, memakai pakaian ihram, dan membaca talbiyah. Niat ihram ketika kita nanti mikot biasanya ada yang ketika di pesawat, ada juga yang pas turun di bandara ya. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umratala riya'a fiha wala syum'ah. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh tanpa ria dan mencari pujian. Ingat ya teman-teman, di dalam ibadah itu jangan berharap pujian Allah dari orang lain ya. Kenapa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang sering membuat orang menjadi sombong ya. Jadi ketika kita pulang umroh, jangan ada takabur, kemudian jangan ria ya. Yang mentang-mentang sudah umroh, kita merasa lebih mulia dari orang yang belum umroh. Tetap ya, kita hanya beribadah karena Allah saja. Nah, setelah kita ihram, memakai pakaian ihram, setelah niat, maka kita akan melaksanakan tawaf. Nah, langkah-langkah tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersuci dan masuk masjid. Dianjurkan berwudu. Masuk ke Masjidil Haram dengan kaki kanan sambil membaca doa masuk ke dalam masjid. Ya, sudah hafal-hafal ya doa mau masuk ke dalam masjidnya. Kemudian setelah sampai di sana menuju Hajar Aswad, datang ke garis sejajar dengan Hajar Aswad. Ada ya, kalau di sana nanti ada tanda lampu hijau biasanya untuk memulai. Kemudian tidak wajib menyentuh atau mencium Hajar Aswad ya. Jadi kalau memang tidak menginginkan, jangan memaksakan diri atau membahayakan diri. Nah, kemudian cukup ketika kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian memulai putaran yang pertama, mulai melangkah searah jarum jam mengelilingi Ka'bah. Untuk laki-laki disunatkan ittiba atau bahu kanan dibuka kain ihramnya disampirkan lewat ketiak kanan. Kemudian untuk putaran yang 3 kali putaran pertama dianjurkan ramel atau jalan cepat mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi tawaf itu adalah berkeliling dari mulai garis Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Selanjutnya berjalan dan berdoa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ya. Nanti ada rukun Yamani dan
Hajar Aswad, ketika sebelum sampai ke Hajar Aswad nanti ada rukun Yamani. Nah, di sana setiap melewati antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita disunahkan menyentuh. Apabila tidak memungkinkan, itu tidak wajib, boleh dilewat saja. Cukup kita melambaikan tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah itu berjalan, berdoa, berzikir selama tawaf ya, selama tawaf membaca labbaik Allahumma labbaik boleh. Kemudian berzikir, kemudian berdoa untuk diri pribadi, membaca salawat ya. Jadi boleh membaca apa saja supaya lebih khusyuk, bisa labbaik Allahumma labbaik, bisa juga berdoa. Nah, di sana insya Allah diijabah ya teman-teman. Kemudian setelah selesai 7 putaran, maka kita dianjurkan untuk meminum jam-jam. Kemudian berdoa ketika meminum jam-jam itu. Berdoalah, ya Allah, jadikanlah air jam-jam ini sebagai penambah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ya, jadi jangan lupa berdoa ketika setelah tawaf, kemudian kita meminum air jam-jam. Setelah itu kita akan menuju Safa dan Marwah untuk melakukan sa'i. Sebanyak 7 kali dimulai dari Bukit Safa, disunahkan berdoa dan berzikir selama sa'i. Kemudian setelah selesai sa'i, kita di Safa, Marwah, pulang lagi dari Marwah ke Safa sampai 7 kali. Kita mengakhiri umroh dengan mencukur atau memendekkan rambut. Cukurnya boleh hanya mencukur sebagian, boleh juga dengan mencukur habis. Laki-laki dianjurkan mencukur habis, sedangkan perempuan memotong sedikit ujung rambut. Nah, untuk apa? Supaya disunahkan tubuh kita atau kepala kita bersih dan tidak ada yang dibawa ke tanah air nanti, ya, dalam keadaan suci. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, demikianlah teman-teman, itu adalah rangkaian apabila kita melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Nah, dan apabila ada pertanyaan boleh dipertanyakan di